Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justisia. Terima kasih Anda yang mengikuti video ini. Saya ingin tegaskan sekali lagi, saya mewakili teman-teman di UI Watch untuk menyampaikan pada masyarakat situasi kondisi yang ada yang terkait dengan 3 nilai dasar yang jadi pegangan kami, yang mestinya yang kami angkat dari 3 prinsip dasar, 3 nilai inti dari UI waktu itu, yaitu veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. Kali ini kami akan mengangkat 2 hal. Yang pertama adalah mengenai ijazah Jokowi. Kami melihat dari sisi yang lain. Jadi nggak mempeributkan fotokopi, udahlah itu silakan aja. Saya ingin masuk ke sisi yang lain. Jokowi lewat media sosial yang saya baca menyatakan sambil ketawa, IPK saya kurang dari 2. Kemudian di media sosial yang lain dia menyatakan juga, ijazah itu nggak penting, yang penting skill. Kalau dikaitkan 2 video ini di media sosial, menunjukkan Jokowi tidak menganggap penting sekolah. Kenapa? Saya praktisi, saya pensiunan dosen dari UI, tapi saya praktisi. Praktis itu berbicara apa yang bisa saya lakukan yang bermanfaat sebagai praktisi. Saya tidak bicara konsep teori, enggak. Nah, Jokowi melihat menggunakan ini dan mengatakan, boleh ijazah segunung, kalau Anda tidak bisa terapkan, tidak ada gunanya. Walaupun Anda tidak punya ijazah, kalau Anda bisa melakukan yang bermanfaat untuk Anda sebagai praktisi, itu akan jauh lebih berguna. Nah, ini prinsipnya ini. Nah, Jokowi mengatakan ijazah tidak penting. Ini artinya apa? Dia tidak punya ijazah. Kenapa saya bilang dia tidak punya ijazah? Saya ulang lagi, di salah satu media sosial yang saya baca, Jokowi mengatakan IPK saya kurang dari 2. Artinya apa? Kalau IPK kurang dari 2, dia DO. Jadi Jokowi itu kalau toh dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, dia DO di tengah jalan. Jadi kalau DO di tengah jalan, bagaimana dia bisa menunjukkan ijazah asli? Nah, itu yang pertama dari logika kritis yang kita sampaikan. Mari kita lihat dari kualitas manusianya. Saya berani mengatakan Jokowi itu adalah manusia yang sudah biasa berbohong, dan berbohong sudah bagian dari pola pikir dia. Sehingga yang terjadi adalah program di otaknya, kalau berbohong itu membuat dia tidak merasa salah lagi. Pernah nggak Jokowi minta maaf? Yang rame di media TV, soal mobil SMK, sekian ribu mesen, itu kan memalukan. Oke lah dia keliru, harusnya dia jujur mengatakan, saya keliru, saya minta maaf, nggak ada omongan itu. Ini gambaran apa? Gambaran buat orang dengan kualitas kecerdasan spiritual atau hati atau mental seperti Jokowi ini, berbohong itu bagian dari perilaku dia, dan berbohong bukan suatu yang memalukan. Artinya kejujuran itu nggak penting. Nah, tolong diingat, mereka-mereka yang mendukung Jokowi adalah orang-orang yang tidak menempatkan kejujuran sebagai sesuatu yang penting. Jadi kalau kita suka dan menyukai pimpinan atau figur publik yang berbohong, arti buat kita berbohong itu bukan masalah. Dengan kata lain, kejujuran itu tidak penting. Jadi maaf aja, ini masalah sistem nilai tidak bisa diperdebatkan untuk mencari solusinya, karena berada dalam keyakinan masing-masing. Kalau orang sudah yakin berbohong itu tidak apa-apa, Anda tidak akan gunanya, kita tidak ada gunanya berdebat sama dia. Contoh lagi yang lain. Saya ambil 2 contoh yang ekstrim. Salah satu orang mengatakan bohong, ketahuan tidak ketahuan adalah berbohong. Yang lain mengatakan
Berbohong tuh baru berbohong kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya dia nggak berbohong. Anda mau perdebatkan, nggak ada guna. Nah, Jokowi adalah orang-orang yang menganggap berbohong itu bukan kejahatan, berbohong itu tidak memalukan, dan berbohong itu tidak apa-apa. Nah, jadi untuk pelajaran mereka-mereka apa ya ternaknya Jokowi ini ada kumpulan orang-orang yang mengatakan memiliki keyakinan berbohong itu tidak apa-apa, kejujuran itu tidak penting. Jadi saya boleh mengatakan Jokowi itu berbohong, sekolahnya nggak lulus. DO di tengah jalan, kalau dia pernah kuliah. Tapi rame juga di medsos ijazah SMA-nya pun dipertanyakan. Saya nggak ngomentarin itu lah. Anggap aja dia pernah kuliah dan saya pegang statementnya dia, pernyataan dia mengatakan IPK saya kurang dari 2, artinya DO. Nggak sampai selesai dia. Nggak percaya silakan. Saya nggak tahu kalau UGM tidak berbasiskan kepada IPK minimal 2 itu, saya nggak tahu. Waktu saya masih di UI, saya pensiunan dosen di UI, Fakultas Ekonomi UI, IPK yang kurang dari 2 itu nggak lulus itu, DO. Jokowi dengan bangga bilang IPK-nya kurang dari 2, dia bangga. Jadi ini aja pegangan kita. Dia berbohongnya silakan, saya bilang dia berbohong. Jadi kalau dia keberatan, menolak cari berbagai macam alasan, tidak menunjukkan ijazah asli, memang nggak punya. Wah pendukungnya, saya cuma ketawa aja. Anda nih lawyer, sekolah, cuman rasionalitas Anda, hati nurani Anda bicara nggak mengenai kejujuran? Ya tentunya saya memahami dan Anda harus terima kasih pada saya dan teman-teman yang berseberangan dengan Jokowi karena berbohong, justru karena menutupi kebohongannya Anda dapat proyek. Kecuali Anda gratis nggak dibayar. Rasanya nggak mungkin. Orang-orang seperti Anda tuh pasti dikasih imbalan oleh Jokowi buat cari duit. Silakanlah nikmati rezeki dari Jokowi itu dan mesti Anda terima kasih sama kita. Kalau tidak, Anda tidak dapat proyek melindungi kebohongan itu. Jadi kalau bilang ke Polri membawa ijazah, udah bullshit aja lah. Kenapa sibuk ke Polri? Riset 2015 paparan teman saya bulan November, saya ulangi berkali-kali. Strategi PKI Gaya Baru adalah mengendalikan polisi. Dan Jokowi adalah ujung tombak dari PKI Gaya Baru. Ada anak saya, Bang apa dasarnya Bang bilang Jokowi PKI? Yang paling sederhana tapi jelas adalah Kepres 8 kalau nggak salah tahun 2024 apa dia 2024 Jokowi mengatakan ya Kepres itu intinya mengatakan disebutkan oleh Jokowi dalam G30S65 PKI adalah korban karena disantuni, dibantu dan segala macam. Kalau korban siapa yang bertanggung jawab apa siapa yang salah yang jahat sehingga menjadikan PKI korban cuma 2, umat Islam penduduk Indonesia yang anti PKI mayoritas, kedua TNI. Ini udah jelas. Mau ketemu saya boleh bawa Jokowi kita ngomong. Saya tahu betul proses Jokowi itu kayak pasar masuk orang yang suka sama dia dulu. Kayaknya jujur, lugu, sederhana. Setelah saya menemukan ada indikasi kuat, akalnya banyak, dia tidak jujur, saya mundur pelan-pelan. Nyatanya dia lebih dahsyat dari yang saya bayangkan. Bohongnya luar biasa. Anda nggak percaya Pak Jokowi ketemu saya? Silakan. Bahwa dia presiden, udahlah. Si rekap itu diatur, disetel. Saya paham itu. Siapa yang mendirikan si rekap? Bisa disetel. Prabowo terpaksa nurut dalam tanda petik terhadap si rekap. Kalau nggak menang. Makanya sih Gibran digandeng. Gibran tuh, waduh, itu anak haram itu. Si rekap tuh nggak benar. Jadi kita mau sampai kapan ngikutin? Kenapa Jokowi? Ya dia PKI baru riset 2015 saya ulangi bulan November mengatakan PKI akan mengendalikan Polri. PKI akan ngacaukan negeri ini, akan buka pintu dari komunis Cina bisa masuk kemari dan mengembangbiakan PKI. PKI gaya baru nyusup. Kalau tidak nyusup masuk dia memapari pikiran-pikiran orang yang bukan PKI yang akan berbicara, bertindak, berbuat sesuai dengan keinginan dan strategi PKI. PKI baru kalau ada nanya, mana Bang PKI
Ya karena otak Anda level 3 berpikirnya baru ngelihat kalau kelihatan secara fisik. PKI baru yang nggak muncul namanya disebut PKI gaya baru. Apa benar PKI? Kalau nggak benar, kenapa jadi dia omongin Pak LBP ngamuk-ngamuk, panik-panik, teman saya dimaki-maki, diancam karena memaparkan hasil riset ada PKI gaya baru dengan perilakunya dan lain sebagainya. Jadi kembali saya ingatkan, Jokowi adalah PKI gaya baru, ujung tombak di belakangnya adalah tim dari PKI gaya baru yang mengendalikan, membangun Sirekap dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda tidak percaya Jokowi PKI, saya ulangi, Kepres 8 nomor 8 yang mengatakan dalam G30 tahun 65 PKI adalah korban, ini sangat jelas dia nggak bisa ngeles. Kemudian harus disantuni, dibantu segala macam, urusan apa ya? Dan kita publik tidak melihat itu sebagai hal yang serius. Buat saya itu serius banget. Tapi MPRS mengatakan PKI itu dilarang. Ini masih dibilang korban, nggak salah. Yang salah adalah masyarakat banyak, bangsa ini khususnya umat Islam sebagai mayoritas dan TNI. Jadi kembali saya katakan, Anda nggak percaya bahwa Jokowi itu kemari. Nah mereka pendukung Jokowi, ternak Jokowi adalah orang yang menganggap kejujuran itu tidak penting. Berbohong itu dia tidak apa-apa. Karena orang yang mendukung seseorang atau kelompok apapun, lihat nilai-nilai apa yang dipakai atau prinsip apa yang dipakai. Nah ini prinsipnya adalah berbohong itu nggak apa-apa, berbohong itu bukan satu yang salah, yang memalukan, tidak jujur itu tidak apa-apa. Inilah konsep dari prinsip dari PKI yang selama ini dipakai, yang sudah tampil dengan PKI gaya baru. Saya kembali mengingatkan, nggak suka, nggak percaya, nggak ini silakan. Jadi kembali saya garis bawahi ya, ternak Jokowi ini adalah kumpulan orang yang memiliki prinsip dengan keyakinan dasar bahwa berbohong itu tidak apa-apa, kejujuran itu tidak penting. Nah buat ternak Jokowi silakan. Nah kembali saya katakan sambil guyonan, kalau Anda terima duit ya terima kasih. Karena Anda dapat rezeki dalam tanda petik, rezeki yang nggak benar, karena berbohong dibayar oleh Jokowi. Jokowi dari mana? Duitnya banyak lah. Dari itu berarti saya basis saya dari sosial media sosial aja. Judi online, ini itu segala macam. Kan pernah ngomong di kantong saya ada 11 triliun. Wah udahlah ya. Udahlah namanya Jokowi, kalau nggak bohong bukan Jokowi. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, Charlie Chandra. Saya nggak heran kok polisi dari Banten mati-matian. Jokowi mengendalikan Aguan, dengan Aguan memberikan saham ke Jokowi. Saya orang bisnis, saya tahu. Nggak akan mungkin Aguan berani kalau Jokowi nggak masuk ada saham di sana. Kenapa Aguan begitu gal? Waktu di Banten itu semua lah. Kalau saya pun jadi mereka, saya akan kendalikan tuh semua polisi-polisi apapun pejabat di sana supaya jinak. Karena nah kenapa mereka terpaksa nurut? Ada Jokowi di sana, ada sahamnya di Aguan. Jadi kalau cari canda dubur segala macam dan cara yang memalukan, buat saya nggak heran. Kembali ke paparan riset teman saya November 2015, memang kok pas benar ya bahwa polisi adalah sasaran utama dari PKI baru untuk dikendalikan. Caranya ya dipasang orang-orang yang dukung PKI, yang bisa dibayar segala macam. Polisi yang baik banyak disingkirkan. Saya punya teman polisi yang baik-baik, ada yang perwira tinggi, ada yang menengah segala macam. Mereka disingkirin pelan-pelan. Ada yang kasar, ada yang pelan-pelan segala macam, tapi jelas polisi dikendalikan. Kenapa kendalikan polisi? Proses hukum itu dimulai dari polisi. Kejaksaan Agung mereka gagal mengendalikan. Jadi diganggu di polisi. Khususnya di Barreskrim. Ijazah palsu di Barreskrim. Urusan apa? Saya baca, nggak tahu lah, saya bukan orang hukum ya. Yang menentukan asli tidak asli karunya bukannya Barreskrim, pengadilan. Baru timbang ijazahnya asli. Dasarnya apa? Jokowi bawa fotokopi. Tapi kembali saya katakan, karena sudah dikendalikan oleh PKI gaya barunya Jokowi, ya udahlah mau ngomong apa. Kembali saya katakan, jangan pernah berhenti adu napas panjang. Kita punya keyakinan Jokowi adalah PKI gaya baru
yang sedang berkembang biak. Saya bangga jadi anak PG, menunjukkan PG sudah berani tampil. Menyusup kemana-mana, mau menggunakan orang yang bukan PKI, atau masuk nyusup sebagai PKI. Konon kabarnya di DPR aja udah banyak katanya, ya karena diizinkan. Jadi mau ngomong apa kita? Ini cara mereka. Tapi yang jelas adalah selama kita bangsa Indonesia yang tahu persis G30 SPKI tahun 65 seperti apa, dan generasi mudanya pun memahami, nggak usah khawatir. Yang penting kita tetap yakin, berbuat, bertindak, nggak cuma ngomdo di media sosial, tapi lakukan sesuatu. UI Watch siap terlibat. Pada rekan-rekan kami, Roy Suryo, Rismon Janipar, Dr. Tifa, siapa lagi ya? Rizal Fadila yang sering tampil. Kami siap, UI Watch cukup kabari kami siap bareng-bareng Anda di lapangan. UI Watch jaket kuning tidak pernah berubah. Kami dari kampus perjuangan, bukan kampus merdeka seperti Menteri Dikbud yang Menteri Pendidikan yang dipasang Jokowi. Nah, siapa namanya ngawur itu yang sudah dicopot habis, dia menjadikan kampus termasuk UI adalah kampus merdeka. Kalau bahasa Inggrisnya bilang mulut Anda tuh bullshit, penuh dengan kotoran, itu yang nggak benar. Anda dibayar berapa, otak Anda nggak nyampe. Udahlah, di mana Anda sekarang mikirnya itu? Jadi rekan-rekan tolong pahami, untuk cari Chandra, siap-siap teman-teman, kabari UWOT, kita kumpul bareng-bareng, kita akan siap jaket kuning untuk Veritas Probitas Justisia menghadapi PKI ya baru yang dengan ujung tombaknya Jokowi, yang saya tahu persis, kami tahu persis, Anda pun tahu bahwa dia PKI kayak baru. Veritas Probitas Justisia, kita lawan. Terima kasih. Cari Chandra, kita di belakang Anda, kita dukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita